Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indriawati dan teman saya Putri Naziroh juga Imam Hasan Maulana. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah jurnalistik di dunia, sejarah jurnalistik di Indonesia, dan juga perkembangan jurnalistik di Indonesia. Saya sendiri akan sedikit menjelaskan tentang sejarah jurnalistik di dunia. Saat kita berbicara mengenai sejarah jurnalistik di dunia, berbagai literatur menjelaskan atau merujuk pada Akta Diurna yang ada pada zaman Romawi kuno pada masa pemerintahannya Julius Caesar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna diletakkan di Forum Romanum agar dapat diketahui oleh banyak orang. Akta Diurna ini awalnya berisi tentang proses dan keputusan hukum, lalu berkembang menjadi informasi kelahiran, informasi perkawinan, dan hingga keputusan kerajaan dan acara pengadilan. Nah, seperti yang kita ketahui, mading di jurusan kita tercinta pun berisi biasanya tentang informasi jadwal perkuliahan, informasi lomba, informasi mengenai acara-acara tertentu, dan lain-lain. Nah, Akta Diurna ini diyakini sebagai produk jurnalistik pertama di dunia, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Julius Caesar. Oleh karena itu, Julius Caesar pun disebut sebagai bapak jurnalistik dunia. Istilah jurnalistik pun berasal dari kata Akta Diurna itu sendiri, dan orang yang menulis informasi dan mempublikasikannya itu disebut diurnalis. Dari kata diurna itu lalu berkembang muncul dalam bahasa Prancis, yaitu de jour yang artinya hari, dan di dalam bahasa Inggris muncul kata jurnal yang artinya laporan. Lalu berkembang menjadi jurnalistik atau jurnalisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah jurnalistik di dunia. Selanjutnya akan disampaikan tentang sejarah jurnalistik di Indonesia oleh saudari Putri Naziroh. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Surat kabar yang pertama terbit yaitu bernama Oxford Gazette Inggris pada tahun 1665. Kemudian Oxford Gazette tersebut berganti nama menjadi London Gazette. Kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1690 dengan istilah journalism, yaitu terbitnya surat kabar dalam bentuk yang sudah modern yang bernama Public Occurrence Both Foreign and Domestic di Boston yang dimotori oleh Benjamin Harris. Lalu yang ketiga, mulai memasuki abad ke-17 di Inggris, yaitu mereka para kaum bangsawan mulai menuliskan karya-karyanya sampai mereka itu dapat menyuplai berita. Pada abad ke-17 pula, John Milton memimpin perjuangan kebebasan menyatakan pendapat di Inggris yang terkenal dengan Areopagitica, A Defense of Unlicensed Printing. Dan sejak saat itulah, jurnalistik bukan saja menyiarkan berita, tapi juga jurnalistik dapat mempengaruhi pemerintah dan masyarakat melalui berita-berita yang sudah disampaikannya. Lalu yang selanjutnya yaitu di Universitas Basel, Swiss, jurnalistik untuk pertama kali dikaji secara akademis oleh Karl Bucher pada tahun 1847 sampai 1930 dan Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 dengan nama Zeitungskunde tahun 1884 Masehi.
Sedangkan di Amerika mulai dibuka School of Journalism di Columbia University pada tahun 1912 Masehi sampai 1913 Masehi, dan penggagasnya yaitu bernama Joseph Pulitzer. Kemudian pada pertengahan abad 1800-an mulailah berkembang dan berdirinya kantor-kantor berita yang berfungsi untuk mengumpulkan berita, lalu berita tersebut akan didistribusikan lagi ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Kantor-kantor berita tersebut yang masih ada hingga saat ini yaitu Associated Press di Amerika, Reuters di Inggris, dan Agence France Presse yaitu di Prancis. Kemudian, tahun 1800-an juga ditandai dengan munculnya istilah yellow journalism atau jurnalisme kuning. Jurnalisme kuning itu merupakan istilah untuk pertempuran headline, yaitu antara dua koran besar di kota New York. Satu dimiliki oleh Joseph Pulitzer dan satu lagi dimiliki oleh William Randolph. Dari jurnalisme kuning tersebut memiliki ciri khas, yaitu pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan pemuatan judul utama yang menarik perhatian publik. Tujuannya yaitu munculnya kesadaran jurnalisme itu sebagai profesi. Selanjutnya yaitu perkembangan jurnalistik di Indonesia yang dimulai pada tahun 1744 ketika Belanda pertama kali menerbitkan tabloidnya di Indonesia yang berjudul Batavisch Novelis. Sebelum tahun 1744, pada tahun 1615, Gubernur Jenderal pertama VOC, Jan Pieter Zoon telah memerintahkan untuk menerbitkan Memories de Novelis. Surat kabar ini berupa tulisan tangan. Dan pada tanggal 5 Januari 1810, Gubernur Jenderal Dendels menerbitkan sebuah surat kabar mingguan yang bernama Batavia Colonial Current yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang penempatan jumlah tenaga untuk kata buku, juru cetak, kepala pesuruh, dan lain-lainnya. Setelah itu, kemudian bermunculanlah surat-surat kabar baru dari masyarakat Indonesia itu sendiri, seperti Medan Priai pada tahun 1910, Bintang Barat, Bintang Timur, dan masih banyak lagi. Medan Priai itu merupakan surat kabar pertama yang dimiliki oleh masyarakat pribumi Indonesia yang didirikan oleh Raden Djokomono atau Tirto Hadi Suwirjo. Kemudian pada tahun 1811 saat Hindia Belanda menjadi jajahan Inggris Batavia Kolonial, kemudian Batavia Colonial Current itu tidak terbit lagi. Lalu kemudian orang Inggris menerbitkan tabloid pertamanya yang berjudul Java Government Gazette. Java Government Gazette itu sudah memuat humor dan terbit antara 29 Februari 1812 sampai 1813. Karena hal ini, Pulau Jawa dan Sumatera itu harus dikembalikan kepada Belanda. Kemudian Belanda menerbitkan tabloidnya yang berjudul The Batavia Current dan kemudian pada tahun 1828 diganti dengan Java Current yang memuat berita-berita resmi, juga berita pelayanan, kutipan dari surat kabar di Eropa. Selanjutnya pada tahun 1835 di Surabaya terbitlah surat Bajes Advertentieblad. Kemudian di Semarang pada pertengahan abad 19 terbit pula Semarang Advertentieblad dan The Semarang Courant, dan kemudian Het Semarang News and Advertentieblad. Surat kabar ini merupakan harian pertama yang mempunyai lampiran bahasa lain seperti Jawa, Cina, dan juga Arab. Lalu pada tahun 1862 untuk pertama kalinya dibuka jalan kereta api oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka untuk menghormati hal tersebut, Het Semarang News and Advertentieblad berganti nama menjadi The Lokomotif. Setelah itu, mulailah bermunculan surat kabar baru dari masyarakat Indonesia itu sendiri seperti Medan Priai pada tahun 1910, Bintang Barat, Bintang Timur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan jurnalistik di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Imam Hasan Maulani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Intan. Untuk selanjutnya itu mengenai perkembangan sejarah jurnalistik di dunia. Untuk perkembangan jurnalistik di dunia sebenarnya sudah ada pada
pada tahun ke-100 sampai dengan 44 sebelum Masehi yang dikenal dengan Acta Diurna pada zaman Romawi kuno. Kemudian jurnalistik dicetak dan diterbit setiap hari pada tahun 1655 di Inggris dengan nama London Gazette. Itu pertama kali yang jurnalistik yang diterbitkan untuk setiap hari. Kemudian di Amerika mulai berkembang pada tahun 1690 Masehi dengan nama jurnalisme. Kemudian pada abad ke-17 mulai membuat berita untuk kepentingan para bangsawan serta kemudian pada abad ke-17 juga mulai bermunculan jurnalis-jurnalis yang memunculkan berita yang eksperimental yang bukan dari kalangan bangsawan. Itu pada abad ke-17 juga mulai ada jurnalis-jurnalis yang beritanya isinya itu berupa eksperimental seperti itu. Kemudian pada abad ke-17 pula John Wilton itu memimpin perjuangan kebebasan yang dikenal dengan Areopagitica. Dan sejak saat itu koran yang diterbitkan tidak hanya memuat berita tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan juga pemerintah gitu. Kemudian pada tahun 1877 sampai dengan 1930 Masehi oleh Karl Butcher dan pada tahun 1864 dan 1920 oleh Max Weber itu mulai mengkaji mulai mempelajari jurnalis di universitas-universitas. Itu terutama di Universitas Basel di Swiss. Kemudian pada abad ke-18 jurnalis digunakan sebagai bisnis dan politik. Kemudian pada tahun 1825 pada tahun ini mulai terjadi perceraian antara jurnalis dan politik. Kemudian pada tahun 1800-an mulai muncul istilah yellow journalism atau sebagai pertempuran antara dua koran-koran di kota besar New York. Serta pada abad ini mulai berkembang organisasi berita untuk mengirimkan berita yang kemudian untuk diterbitkan. Untuk seperti itu, mungkin itu yang bisa saya pahami dari perkembangan jurnalis di dunia. Kemudian untuk perkembangan jurnalis yang di Indonesia itu mungkin berawal dari penjajahan yang diusahakan oleh kolonial Belanda. Jurnalis ini itu berupa pers kolonial. Itu untuk pertama kali di Indonesia. Kemudian pada tahun 1744 terbit tabloid Belanda pertama di Indonesia. Muncul tabloid Belanda pertama di Indonesia yaitu Batavia's Novelis. Itu tabloid pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Januari 1810 Gubernur Jenderal Daendels itu menerbitkan sebuah kabar mingguan yaitu Batavia Colonial Koran yang kemudian pada tahun 1910 muncul Medan Priai yang merupakan jurnalis pribumi pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1812 sampai dengan 1814 Masehi orang Inggris menerbitkan Java Government. Kemudian pada tahun 1828 mulai terbit Java's Koran dengan memuat isi berita yang resmi. Kemudian pada tahun 1835 di Surabaya terbit Surabraja Advertiablad. Kemudian di Semarang juga muncul pada pertengahan abad ke-19 dengan judul Semarangca Advertiablad dan yang lainnya. Itu merupakan jurnalis pribumi yang mulai bermunculan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari perkembangan jurnalis di dunia maupun di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Saya kembalikan kepada Saudari Intan. Oke teman-teman, sudah dijelaskan tadi mengenai sejarah jurnalistik di dunia, sejarah jurnalistik di Indonesia, perkembangan jurnalistik di Indonesia. Mudah-mudahan dari yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami, dapat diambil manfaatnya terutama dalam mengikuti mata kuliah ini.
Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.